Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dia yang teramat sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya.
Engkau Yesus segalanya buat kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Menaikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus Allah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus Allah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kamu nyatakan di hadapan Tuhan bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyatakan bersama-sama, Yesus Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari katakan bersama-sama, Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Amin Tuhan. Ketika kami memberikan kepada Engkau Tuhan, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Haleluya, 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 haleluya. Kau terbesar
mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari dengan segenap hati kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua, Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita nyanyi di hadapan Tuhan dengan segenap hati, karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia,
mulia yang tertinggi bagi Engkau Tuhan, Allah sumber keselamatan kami, Allah sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Dia bersama-sama kita muliakan Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba.
yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang termulia, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Terima kasih Yesus. Kini tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan urapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama, baik secara onsite di gereja atau secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kalau kita sudah bisa mengatasi berbagai-bagai persoalan yang kita hadapi selama masa pandemi, yaitu kurang lebih 2,5 tahun ini. Bersama dengan Yesus, kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, PPKM sudah ditiadakan. Namun untuk lebih baiknya, protokol kesehatan masih tetap dijalankan. Pergunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan segera dipulihkan dari berbagai-bagai persoalan, termasuk perekonomian, kesehatan, pekerjaan, studi anak-anak, dan lain-lain. Dan akhirnya keadaan kita semua menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak orang yang takut dan khawatir untuk apa yang akan terjadi terhadap perekonomian kita, kepada pekerjaan kita, kepada kesehatan kita, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Akan ada banyak badai persoalan di hadapan kita. Akan ada banyak kesulitan di hadapan kita. Namun, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan pagi hari ini bisa menjawab segala persoalan-persoalan saudara, sehingga saudara bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan di dalam setiap persoalan yang sedang saudara hadapi. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Ayat ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka,
tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak ibu saudara sekalian, judul perikop yang baru saja kita baca di Injil Markus adalah Yesus berjalan di atas air. Cerita yang sama juga ditulis oleh Injil Matius. Cerita yang sama juga ditulis oleh Injil Yohanes. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam membaca sebuah kisah atau perikop di dalam Injil, usahakan juga untuk membaca dari Injil yang berbeda. Saya jamin isinya tidak akan bertentangan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, di dalam Markus dan Yohanes tidak diceritakan Petrus berjalan di atas air, tetapi di dalam Injil Matius diceritakan bagaimana Petrus juga berjalan di atas air. Matius 14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak ibu saudara sekalian, di dalam Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, seringkali bercerita tentang badai. Yesus pernah meneduhkan badai ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya di dalam sebuah perahu. Lalu secara tiba-tiba mengamuklah angin taufan. Semua murid panik dan membangunkan Yesus. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus berjalan di atas badai, seperti yang baru saja kita baca. Dalam perjanjian lama, orang percaya diumpamakan seperti Raja Wali yang diciptakan untuk terbang tinggi mengatasi badai. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah yang dimaksud dengan badai? Badai adalah angin yang bertiup secara ekstrim dan secara tiba-tiba yang membuat gelombang laut menjadi besar dan sangat-sangat membahayakan. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini setiap saudara, siapapun saudara, pelayan Tuhan atau jemaat biasa, akan menghadapi yang namanya badai. Baik itu badai ekonomi, baik itu badai keluarga, dan yang perlu saudara ketahui, badai itu datangnya secara tiba-tiba, tanpa bisa diprediksi. Tidak peduli sebesar apapun badai tersebut, ada berita yang baik pada pagi hari ini. Allah mendesain orang percaya untuk hidup mengatasi badai, bukan untuk masuk ke dalam badai. Sekali lagi, ada berita yang baik pagi hari ini. Allah mendesain orang percaya untuk hidup mengatasi badai, bukan untuk masuk ke dalam
badai. Paulus pernah dihantam badai berhari-hari, saudara. Tetapi badai tersebut tidak bisa menenggelamkan Paulus. Namun justru badai itu membuat Paulus terdampar di Pulau Malta. Dan terjadilah kebangunan rohani di Pulau Malta. Nuh pernah dihantam badai selama 40 hari. Sementara semua binasa, tetapi Nuh bisa mengatasi badai. Kita sebagai orang percaya didesain Allah bukan untuk masuk ke dalam badai, tetapi kita didesain oleh Allah untuk mengatasi badai. Raja Wali ketika ada badai besar, justru dia pakai badai tersebut untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Seperti itulah orang percaya didesain oleh Allah. Saya mencoba menggabungkan dari ketiga Injil yang menceritakan peristiwa yang sama, sehingga saudara bisa mendapatkan sebuah kisah yang lengkap. Bapak Ibu saudara sekalian, peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak, di sebuah bukit dekat Betsaida, di sisi timur laut Danau Galilea atau Danau Tiberias. Kapan peristiwa ini terjadi? Yaitu menjelang malam. Artinya kisaran jam 6 sore, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pergantian waktu pada saat itu bukanlah jam 12 malam, tetapi saat matahari terbenam, yaitu kira-kira jam 6 sore. Murid-murid diperintahkan, saudara. Bukan inisiatif murid-murid, sekali lagi, murid-murid diperintahkan oleh Yesus, bukan inisiatif murid-murid, untuk bertolak ke seberang danau. Jadi sekali lagi, murid-murid bertolak ke seberang atas perintah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Danau Galilea atau Tiberias tidak terlalu besar, kurang lebih 166 km persegi, saudara. Danau Toba 10 kali lebih besar. Jadi dari sisi Danau Galilea bertolak ke sisi Kapernaum itu jaraknya hanya 13 mil. Kalau dikonversikan ke kilometer, kurang lebih jaraknya 20 kilometer. Dan angin yang bertiup saat itu namanya angin sakal. Artinya angin yang bertiup berlawanan arah dengan arah kapal. Kira-kira jam berapa Yesus menghampiri murid-muridnya? Injil Markus mencatat yaitu jam 3 malam. Berarti sudah berapa jam mereka mendayung, saudara? Sudah 9 jam mereka mendayung, dan tepat jam 3 malam Yesus menghampiri murid-muridnya. Dalam 9 jam mendayung, kira-kira sudah berapa mil yang mereka sudah tempuh? Injil Yohanes mengatakan sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Jadi saudara, mereka baru mengarungi 1/5 dari perjalanan yang seharusnya mereka tempuh. Saudara bisa bayangkan, 9 jam mereka mendayung, mereka baru bisa mengarungi 1/5 dari perjalanan yang seharusnya mereka tempuh. Satu keadaan yang sangat letih, saudara, sangat capek, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa Yesus, hidup ini sangat melelahkan. Tanpa Yesus, hidup ini sangat capek, saudara. Dan akhirnya, hidup jadi pesimis. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi berbeda kalau Yesus ada dalam perahu, hidup jadi menyenangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya 4. Tentunya pergumulan memiliki anak 4 berbeda dengan pergumulan punya anak 1. Pergumulan punya anak 4 berbeda dengan pergumulan punya anak 2 atau 3. Sementara saya melayani sebagai full time
Namun di waktu kosong saya pergunakan untuk bekerja dengan keras, saudara. Belum lagi persoalan jemaat juga menjadi persoalan saya juga. Saya mengembalakan di 2 tempat, di kota Magelang dan di puncak Gunung Merapi. Rasanya itu capek, lelah. Apalagi pelayanan di Merapi, saudara, jalannya ekstrim. Harus ditempuh 1 jam lewat jurang, lewat kabut. Kadang-kadang ada tanah longsor, kadang-kadang ada pohon tumbang, dan lain-lain. Apalagi hari Minggu, sangat-sangat melelahkan. Namun berbeda kalau punya Yesus, rasanya melakukannya penuh dengan sukacita. Kesimpulan, dalam hidup ini setiap saudara akan menghadapi yang namanya badai, dan datangnya secara tiba-tiba, tanpa bisa diprediksi. Tidak peduli sebesar apapun badai tersebut, Allah mendesain orang percaya untuk hidup mengatasi badai. Tanpa Yesus dalam perahu ini, saudara akan capek. Tanpa Yesus dalam perahu hidup ini, saudara akan mengalami kelelahan. Tetapi ada Yesus di dalamnya, hidup menjadi ringan dan hidup menjadi penuh dengan sukacita. Dan apa yang terjadi setelah Yesus masuk dalam perahu mereka? Alkitab katakan seketika itu juga mereka sampai tujuan. Bukankah ini mujizat, saudara? Saya senang dengan yang namanya seketika itu. Seketika itu sembuhlah perempuan itu yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika perempuan itu menjamah ujung jubah Yesus, Alkitab katakan seketika itu juga sembuh. Seketika itu juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, 9 jam mereka mendayung, mereka hanya menempuh 2/3 mil atau 1/5 perjalanan. Sepanjang Yesus ada dalam perahu, badai tidak dapat menghalangi mereka. Dan sebaliknya perjalanan menjadi enak dan penuh sukacita. Bapak ibu saudara sekalian, ada 3 hal yang saya jumpai tentang peristiwa Yesus berjalan di atas air. Yang pertama, peristiwa Yesus berjalan di atas air bukanlah sebuah tindakan iseng daripada Tuhan Yesus berjalan di atas air. Namun, Yesus ingin mengajar sesuatu kepada muridnya, yaitu bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yesus ingin mengajar bahwa apa yang dilakukan Yesus dapat juga dilakukan oleh murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Kalau Yesus berjalan di atas air, Petrus juga bisa melakukannya, saudara. Yesus tidak pernah berkhotbah lalu altar call ribuan orang maju ke depan. Melainkan Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Petrus 1 kali berkhotbah, dan itu khotbah yang pertama. Ada 3.000 orang yang bertobat, membuktikan kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Yesus berjalan di atas air, Petrus pun berjalan di atas air. Yang menjadi masalah adalah banyak orang percaya yang tidak sadar kalau engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak ibu saudara sekalian, Roh Kudus yang Bapak berikan kepada kita, itu yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Yang kedua, Bapak ibu saudara sekalian, mempercayai kuasa Tuhan lebih daripada hukum yang berlaku. Mujizat ini mujizat yang luar biasa, yaitu Yesus berjalan melawan sebuah hukum alam.
Dan juga Petrus berjalan di atas air melawan hukum alam. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan orang percaya sama-sama bisa berjalan di atas air. Mereka melawan hukum yang ada, saudara. Hukum gravitasi mengatakan setiap benda ketika dilepaskan akan jatuh ke bawah karena pengaruh gravitasi, kecuali di bulan. Ada hukum Archimedes, sebuah benda yang berat jenisnya lebih kecil dibandingkan air, maka benda itu akan terapung di atas air. Sebuah benda yang berat jenisnya sama dengan air, maka benda itu akan melayang di dalam air. Sebuah benda yang berat jenisnya lebih berat dibandingkan air, maka benda itu akan tenggelam. Artinya, kuasa Yesus sanggup melawan hukum yang berlaku. Kuasa itu ada dalam setiap orang percaya. Kuasa itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Orang dunia mengatakan tidak mungkin karena mereka tunduk atas hukum yang berlaku. Namun bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil karena Tuhan berikan kuasa kepada setiap orang percaya. Petrus berjalan di atas air, artinya Petrus sedang menentang hukum yang ada. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau orang dunia percaya ada penyakit-penyakit tertentu tidak bisa sembuh, artinya mereka tunduk kepada hukum kedokteran. Tetapi kita berjalan melawan dan menentang hukum yang berlaku. Oleh bilurnya kamu disembuhkan. Yang ketiga, fokus kepada janji firman Tuhan lebih daripada pikiran atau panca indera kita sendiri. Ketika Petrus berfokus kepada perintah Tuhan, maka Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus berfokus kepada panca indera, angin yang bertiup, maka tenggelamlah Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lebih fokus kepada janji Allah. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau saudara hidup berdasarkan apa yang kau lihat, maka saudara akan tenggelam. Tetapi berbeda kalau saudara hidup karena percaya akan janji Allah, saudara akan berjalan mengatasi badai. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal inilah yang akan membuat kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan atau badai persoalan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang tidak mudah. Ada banyak badai persoalan di hadapan kita. Ada banyak kesulitan di hadapan kita. Namun di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Yesus memberikan cara bagaimana kita bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Yang pertama, sadarilah, bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Nomor 2, mempercayai kuasa Tuhan lebih daripada hukum yang berlaku. Kalau hukum kedokteran mengatakan orang ini tidak bisa sembuh, percayalah kepada hukum kuasa Allah. Dia sanggup menyembuhkan. Yang ketiga, fokus kepada janji firman Tuhan lebih daripada pikiran panca indera kita sendiri. Sebab hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendapatkan sesuatu, yaitu pesan firman Tuhan. Untuk modal kami mengalami kemenangan lepas kemenangan di masa-masa sulit, di masa-masa sukar seperti yang ada di hadapan kami. Namun kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada pengharapan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kami boleh menjadi jemaat yang responsif. Apa yang kami dengar pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini,
buat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam menghadapi persoalan demi persoalan. Biarlah 3 cara yang Tuhan berikan pagi hari ini membuat mereka mengalami kemenangan lepas kemenangan. Mereka mulai menyadari bahwa orang percaya dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan kita bisa melakukan perkara yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Mempercayai kuasa Tuhan lebih daripada hukum-hukum yang berlaku. Dan juga hidup berfokus kepada janji Allah lebih dibandingkan kepada panca indera kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa sekali lagi untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Untuk jemaat yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Untuk jemaat yang sedang bergumul untuk masa depan mereka. Hamba berdoa Tuhan, kiranya berkat anugerah, kemurahan dan kebajikan Tuhan dicurahkan atas mereka semua, supaya mereka bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk jemaat yang pulang mudik, yang baru akan kembali ke kota Magelang ini. Kiranya Tuhan melindungi perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba di Magelang dengan tidak kurang suatu apapun, dan kembali bersama-sama dengan kami untuk beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah lengan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia harus mati di kayu salib?
Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit, sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami, mungkin yang sedang sakit di rumah sakit, atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Dan biarlah justru di masa pandemi ini
kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.